Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yusi Sriana, dalam materi sosiologi. Kali ini saya ingin membahas tentang studi kasus pemecahan masalah mengenai dampak negatif gadget atau internet terhadap peserta didik di era globalisasi serta pemecahan masalahnya. Internet sebagai saluran globalisasi tidak lepas dari pengaruh baik positif maupun pengaruh negatif, terutama dalam penggunaan tanpa pengawasan atau kontrol yang baik. Penggunaan internet yang bijak akan membawa peserta didik dalam sebuah situasi yang modern, karena selalu bisa mengikuti perkembangan sesuai peradaban. Sebaliknya, penggunaan internet yang kurang baik akan menjerumuskan peserta didik dari berbagai peristiwa yang sangat merugikan bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak positif internet terhadap peserta didik di era globalisasi. Yang pertama, memudahkan dalam mencari informasi. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah untuk peserta didik, terutama untuk kepentingannya. Yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning. Yang keempat, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet guna menjalin relasi baru. Dan yang kelima, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Berikut adalah dampak negatif internet terhadap peserta didik di era globalisasi. Yang pertama adalah pornografi dan porno aksi. Hal yang paling buruk dari semua dampak negatif internet bagi kaum pelajar yang masih duduk di bangku sekolah adalah konten dewasa. Terlebih lagi, masa mereka adalah masa pubertas, yaitu masa di mana terjadi pematangan fisik, psikis, dan fungsi seksual. Sudah pasti, jika melihat hal tersebut akan membuat mereka penasaran dan lama-kelamaan akan menjadi kecanduan. Dampak negatif lainnya adalah kecanduan game online. Saya percaya bahwa game tidak sepenuhnya buruk, karena game juga bisa merangsang nalar dan otak untuk berkembang. Namun, game akan berdampak buruk jika sudah memberikan kecanduan, membuat kita bermain seharian tanpa kenal waktu. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Semua pelajar zaman sekarang pasti mempunyai Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga yang lainnya. Terkadang justru media sosial ini faktor terbesar setelah game yang paling sering membuat pelajar lupa waktu. Januari 2018, Indonesia termasuk ke dalam dampak 3 besar negara yang penduduknya menghabiskan waktu paling banyak di sosial media. Lalu berikutnya adalah yang keempat, lupa waktu. Selain bermanfaat, menggunakan internet adalah hal yang menyenangkan, karena banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan internet. Contohnya, seperti hiburan, game, sosial media, dan lain-lain. Semua bisa diakses dengan mudah. Hal tersebut membuat si pengguna semakin nyaman dan lama-kelamaan menjadi lupa waktu. Lalu yang kelima, kemauan membaca dan belajar menurun. Ini adalah dampak negatif internet yang terjadi secara tidak langsung. Para pelajar selalu secara perlahan akan kehilangan minat dalam belajar maupun membaca. Mereka lebih suka menonton daripada membaca karena lebih keren dan menyenangkan. Yang keenam, membuat orang malas melakukan sesuatu. Sifat dasar manusia adalah selalu berada pada zona nyaman. Terlebih lagi bagi seorang pelajar remaja yang hobinya masih senang bermain. Jika dia menemukan hal yang membuatnya nyaman, sudah pasti dia akan kembali lagi ke hal itu jika sedang menganggur dan bersantai.
Yang ketujuh, perilaku sosial menyimpang dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Perilaku menyimpang itu berupa perilaku menyimpang ini berupa pelajar tersebut kurang atau malas bergaul dengan teman lain maupun lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung menyendiri, lebih asik berselancar di dunia maya, kurang peduli terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, belajar istilah kata-kata kasar. Pelajar adalah generasi muda yang mengikuti tren, sedangkan dunia maya adalah dunia yang penuh cacian. Jangan sampai pelajar tersebut ikut arus dan mulai belajar untuk mencaci maki orang lain, sehingga perilaku ini terbawa ke dunia nyata. Yang kesembilan, merusak kesehatan mata. Internet juga kaitannya dengan gadget, sehingga semakin lama belajar bermain internet, maka akan semakin lama juga ia memandangi gadget tersebut. Gadget sudah lama dikenal dengan pemancar radiasi yang bisa berbahaya bagi mata. Meskipun tidak secara langsung, jika pelajar memandangi layar terus-menerus dengan posisi tidur, maka akan bisa berbahaya. Yang ke-10 dan yang terakhir, kurangnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Memang benar, media sosial akan melalui internet bisa melakukan komunikasi dengan orang lain. Namun, kenapa justru kecanduan sosial media dikatakan sebagai antisosial, lebih cenderung lemah ketika berinteraksi dengan orang lain? Penyebabnya adalah karena media sosial kebanyakan komunikasinya secara tidak langsung, sehingga kondisi psikisnya tidak terlalu mempengaruhi. Mereka merasa lebih berani ketika lawan bicaranya tidak terlihat langsung. Namun, ketika bertatapan muka secara langsung, keberaniannya akan cenderung hilang. Hal ini disebabkan karena psikisnya lemah, tidak pernah dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Pemecahan masalah dari adanya dampak negatif dari penggunaan internet atau gadget terhadap peserta didik di era globalisasi ini adalah: yang pertama, memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang bahaya situs jejaring sosial. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua untuk selalu mengawasi peserta didik dalam berinternet atau dalam menggunakan jejaring sosial. Yang ketiga, mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan internet, dengan interaksi dunia nyata. Yang keempat, memilihkan aplikasi yang positif terhadap peserta didik. Yang kelima, menggunakan perangkat digital dengan bijaksana. Demikian, ini paparan mengenai adanya dampak internet atau gadget terhadap peserta didik di era globalisasi serta pemecahan masalahnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.